Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Mega Ardiani Syaleha, kelas 5B di Universitas Balai Bandung, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview materi auditing 1. Bab 1, pengertian audit. Pengertian audit. Apa sih audit? Audit adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Menurut para ahli, salah satunya menurut Alvin Arens, audit adalah pengumpulan evaluasi kesesuaian antara informasi untuk menentukan dan melaporkan informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing juga harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Poin penting dari pengertian audit, yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan modal, dan laporan arus kas. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara kritis, itu pemeriksaan harus dipimpin oleh seorang yang bergelar akuntan dan mempunyai izin praktek sebagai akuntan publik dari Menteri Bidang Akuntan, Perpajakan, Sistem Akuntansi, dan Pemeriksaan Akuntansi. Yang disebutkan pemeriksaan secara sistematis, yaitu pemeriksaan yang akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai dengan membuat audit plan. Apa sih audit plan? Audit plan adalah pengembangan strategi penyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang ditetapkan disusun secara setelah manajemen letter atau surat perikatan yang disetujui oleh klien. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak independen, yaitu akuntan publik. Independen berarti tidak mempunyai kepentingan di perusahaan tersebut, misal sebagai pemegang saham atau direksi, atau mempunyai hubungan khusus, misalnya keluarganya. Akuntan publik harus independen karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, harus bekerja secara objektif, tidak memihak, dan tidak melaporkan apa adanya. Yang keempat, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, ditetapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material. Dan akuntan publik tidak menyatakan bahwa laporan keuangan harus benar karena pemeriksaannya dilakukan secara sampling, jadi kemungkinan terdapat kesalahan dalam laporan keuangan. Perbedaan auditing dan accounting. Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan subbuku besar. Sedangkan accounting mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, ke sub buku besar, neraca saldo, sampai menjadi laporan keuangan. Ada juga aspek akuntansi dalam permintaan audit. Yang pertama, suku bunga bebas risiko. Suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha tersebut. Yang kedua, resiko bisnis bagi nasabah. Resiko ini mencerminkan karena kondisi bahwa perusahaan tidak sanggup
melunasi pinjaman karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk. Yang ketiga, resiko informasi. Resiko informasi, keputusan resiko bisnis ternyata tidak akurat. Penyebab resiko informasi ini kemungkinan adalah tidak akuratnya laporan keuangan. Penyebab risiko informasi. Yang pertama, jatuhnya informasi. Yang kedua, bias dan motif si penyedia. Yang ketiga, data yang sangat baik. Yang ketiga, transaksi pertukaran yang kompleks. Yang selanjutnya, mengurangi risiko informasi. Yang pertama, pemakai memverifikasi informasi. Yang kedua, pemakai berbagai risiko informasi dengan manajemen. Yang ketiga, laporan keuangan yang audit sudah disediakan. Yang selanjutnya ada jasa asuransi. Apa sih jasa asuransi? Itu adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan. Contoh jasa asuransi itu yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen atau non-profit, jasa pemeringkatan televisi. Ada jasa atestasi. Apa sih jasa atestasi itu? Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis menyatakan kesimpulan atas keadaan asersi tertulis yang dibuat dan dipertanggungjawabkan orang lain. Atesti sendiri adalah suatu yang dibuat oleh salah satu pihak yang secara implisit. Jasa yang diberikan oleh profesi jasa atestasi. Ada 5 jenis jasa atestasi. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, atesti mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, telah review atas keuangan histori. Yang keempat, jasa atesti mengenai teknologi informasi. Yang kelima, atesti lain-lain. Jenis audit. Yang pertama, ada jenis audit ketaatan. Yang kedua, kantor akuntan publik. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Yang keempat, auditor internal pemerintahan. Yang kelima, auditor badan pemeriksaan keuangan. Yang keenam, auditor perpajakan. Yang kelima, auditor internal. Bab 2, profesi CPA. Pertemuan kedua ada profesi CPA. CPA merupakan pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI. Sertifikasi yang ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin meningkatkan profesi dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Di sini ada profesi akuntan publik atau CPA. Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dan pengambilan keputusan. Peran utama akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan, entitas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada kantor akuntan publik. Kegiatan kantor akuntan publik yang pertama, jasa akuntan dan pengakuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat, perencanaan keuangan. Yang kelima, penilaian usaha. Yang keenam, akuntansi forensik. Yang ketujuh, audit internal outstanding. Struktur kantor akuntan publik
Faktor utama yang mengaruhi struktur organisasi KAP, yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi kemungkinan auditor tidak biasa dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetisi, meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Usaha kantor akuntan publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 antara lain, yang pertama, perusahaan perorangan atau bentuk usaha ini didirikan dan dikelola oleh hanya satu orang akuntan publik. Yang kedua, persekutuan atau firma bentuk usaha ini hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 dari seluruh rekan merupakan akuntan publik. Yang ketiga, bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, yaitu bentuk usaha yang ditunjukkan adanya identifikasi dan tanggung jawab yang melekat pada akuntan publik. Contohnya, limited liability dan professional limited liability company. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI merupakan asosiasi profesi akuntan publik atau APAP sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang beranggotakan yang pertama akuntan publik, yang kedua CPA of Indonesia, yang ketiga individu lain yang berminat. Berwenang menetapkan standar aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi, dan kode etik. Fungsi lain IAPI adalah menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik, melakukan riset, mempublikasikan bahan-bahan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi, jasa asurans, jasa konsultasi manajemen, dan juga melaksanakan berbagai fungsi pendidikan. Ada juga standar profesional akuntan publik atau SPAP. Standar adalah kriteria atau ukuran mutu kinerja yang harus dicapai. Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh profesi audit, serta syarat minimum yang harus dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Pertama, ada standar umum yang kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor. Yang pertama, pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Yang kedua, sikap mental yang independen. Yang ketiga, memarahi yang profesional. Yang kedua, ada standar pekerjaan lapangan, yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Ada perencanaan dan pengawasan yang memadai. Yang kedua, memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Di sini juga ada lembaga keuangan atau BPPM LK. BPPM LK merupakan badan pemerintahan pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. BPPM LK berwenang untuk menetapkan persyaratan pelaporan yang dianggap perlu demi wajarnya pengungkapan kepada investor dan membuat aturan bagi setiap akuntan publik terkait dengan laporan keuangan yang lebih audit yang diserahkan kepada BPPM LK sebagai salah satu syarat memasuki pasar modal Indonesia. Di sini juga ada pengendalian mutu. Yang pertama, pengendalian mutu memastikan bahwa setiap KAP memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Yang kedua, unsur-unsur pengendalian mutu mengadopsi standar internasional pengendalian mutu atau IFAC. Yang kedua, unsur-unsur pengendalian mutu mengadopsi standar internasional pengendalian mutu IFAC.
Yang pertama ada independensi, integrasi, dan objektivitas. Yang kedua, manajemen pengawalan. Dalam hal ini, KAP memiliki hierarki yang khas untuk menjaga kompetisinya yang terdiri dari asisten staf dengan pengalaman 0-10 tahun atau manajer dengan pengalaman 5-10 tahun dan partner dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Terus ada penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Kriteria pasangan dan pemantauan. Di sini juga ada pernyataan standar audit. Yang pertama, pernyataan standar audit dalam interpretasi 10 standar yang berlaku umum. Yang kedua, jika persyaratan standar tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan, maka diperbolehkan menggunakan standar alternatif. Jika masalahnya tidak bernilai signifikan, maka tidak perlu mengikuti dengan alasan yang diungkapkan. Yang ketiga, standar audit yang harus berlaku umum dan pernyataan standar umum dianggap sebagai literatur yang terautorisasi tetapi memberikan hanya sedikit aturan kepada audit. Yang keempat, pernyataan standar atestasi memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Standar yang terperinci telah dikembangkan untuk jasa atestasi tertentu seperti laporan mengenai informasi laporan keuangan prospektif dalam perkiraan atau proyeksi. Selanjutnya, di sini ada review sejawat atau per-review. Apa itu ya? KAP harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktek LAPI yang memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review Mutu atau DRM dengan menunjukkan untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadahi bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur dalam praktik. Bab 3, laporan audit. Laporan audit, apa sih laporan audit itu? Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Di sini juga ada standar pelaporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ia ketidakkonsistenan penempatan prinsip akuntan dalam penyusunan pelaporan keuangan periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengumpulan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan serta keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Ini ada laporan audit tanpa pengecualian. Bagian dari laporan audit standar tanpa pengecualian, yang pertama ada judul laporan, yang kedua alamat laporan auditing, yang ketiga paragraf pendahuluan, yang keempat paragraf ruang lingkup, yang kelima paragraf pendapat, yang keenam nama KAP, yang ketujuh tanggal laporan audit. Ini ada kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian. Semua laporan neraca laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas semuanya sudah termasuk laporan keuangan.
Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Laporan keuangan yang audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten bagi laporan-laporan sebelumnya. Selanjutnya ada laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut Section 404 dari Sarbanes-Oxley Act. Laporan gabungan tentang laporan keuangan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Di sini ada paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat dimodifikasi untuk menyertakan referensi pada laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan ruang lingkup pekerjaan auditor serta pendapat ruang lingkup terdiri tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang kedua, paragraf pendahuluan dan juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Yang ketiga, laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang keempat, laporan itu juga menyertakan paragraf tambahan sebelum paragraf pendapat yang menyatakan keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal. Yang kelima, meskipun pendapat audit atas pelaporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan, asersi manajemen tentang aktivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun fiskal yang baru. Selanjutnya ada laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan sesuai dengan kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Tetapi auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan dalam laporan audit dengan pengecualian tidak wajar dan menolak memberikan pendapat. Auditor tidak melaksanakan audit yang memuaskan, tidak yakin bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak independen. Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar. Yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Selanjutnya ada pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikata wajar dalam hal yang material, tetapi pendapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi apabila yang pertama, bukti kurang cukup. Yang kedua, adanya pembatasan ruang lingkup. Yang ketiga, terdapat penyimpangan dalam penetapan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Yang keempat, menurut SA 505 paragraf 20, jenis pendapat ini diberikan apabila tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
Yang kelima, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpanan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang terdapat material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpanan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memandai maupun perubahan. Yang keenam, prinsip akuntansi. Selanjutnya, di sini ada pendapat tidak wajar adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atau laporan keuangan disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Selanjutnya, tidak memberikan pendapat adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya, auditor harus memberikan penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat. Selanjutnya ada keputusan mengenai materialitas. Keputusan materialitas kaitan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Beberapa aspek dari materialitas yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, jumlah rupiah dibandingkan terhadap tolak ukur tertentu. Yang kedua, daya ukur. Yang ketiga, sifat salah saji. Yang keempat, keputusan materialitas berkaitan dengan pembatasan lingkup audit. Bab 4, kewajiban hukum. Kewajiban hukum. Lingkungan hukum yang berubah. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelahiran dan atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya, yang pertama, kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat dan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, kesadaran yang meningkat di pihak SEC mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. Yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Yang keempat, cenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap sisa saja dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah, bersama dengan beberapa doktrin tentang kewajiban atau sering disebut konsep kewajiban deep. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya, yang pertama, keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar kepada kasus melawan akuntan publik yang telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee contingency. Kesepakatan ini menawarkan keuntungan kepada pihak yang dirugikan bila tuntutan berhasil dan kerugian yang minimum bila dituntutannya itu berhasil. Yang kedua, banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang dirugikan ketimbang menyelesaikannya melalui proses pengadilan. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Selanjutnya ada membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Mengapa bisa terjadi hukum dalam audit? Timbul dari kekurangpahaman para mengenai laporan keuangan,
menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Yang pertama, kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, serta seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Selanjutnya ada kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya adalah kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada risiko audit. Kemungkinan bahwa auditor yang menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memandai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataan mengandung salah saji yang material. Risiko audit tidak dapat dielakkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Ada kewajiban kriminal. Cara keempat, para akuntan publik yang dapat dianggap tanggung jawab adalah menurut kewajiban kriminal bagi akuntan atau criminal liability for accountant. Contohnya menipu orang lain dengan sadar. Yang kedua, terlibat dalam laporan keuangan yang palsu. Respon profesi terhadap kewajiban hukum, AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktis terkena tuntutan hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Selanjutnya ada aktivitas khusus dalam kewajiban hukum, ada retest dalam auditing, penetapan standar atau pelaturan, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor, menetapkan persyaratan peer review, melawan tuntutan hukum, pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, member saksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas. Dan yang terakhir, melobi perubahan undang-undang. Selanjutnya, melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berpraktik juga dapat pula mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Beberapa dari yang umum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, mempekerjakan profesional yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak. Yang ketiga, mengikuti standar profesi. Yang keempat, memperhatikan independensi. Yang kelima, memahami bisnis klien. Yang keenam, melaksanakan audit yang bermutu. Yang ketujuh, mendokumentasikan pekerjaan yang layak. Yang kedelapan, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Yang kesembilan, mengadakan asuransi yang memandai. Yang kesepuluh, mencari bantuan hukum. Yang kesebelas, memilih bentuk organisasi dengan kewajiban yang terbatas. Yang terakhir, mengungkapkan skeptisisme profesional. Bab 5. Tanggung jawab dan tujuan audit. Tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan, yang pertama, pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, jika auditor bahwa laporan tidak disajikan secara tidak wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memandai, maka auditor bertanggung jawab
untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak kerja. Pengaturan BPPMLK meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau CEO dan manajer keuangan perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada BPPMLK. Tanggung jawab auditor menurut PSA 1 atau SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai. Namun, bukan absolut bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak disignifikasikan terhadap laporan keuangan telah dideteksi. Salah saji material versus tidak material, keyakinan memadai, standar audit mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi. Namun tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Konsep memadai namun bukan absolut menandakan bahwa auditor bukanlah pinjaman kebenaran atas laporan keuangan. SA 70 atau SA 316 membedakan dua jenis salah saji, yaitu kesalahan dan kecurangan. Suatu kesalahan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang tidak disengaja. Sedangkan kecurangan merupakan salah saji dalam saji yang disengaja. Contohnya, kesalahan diantaranya lupa memperhitungkan harga bahan baku lama dalam menentukan biaya persediaan dengan metode lebih rendah antara biaya dan harga pasar. Tanggung jawab auditor yang mendeteksi kesalahan saji material. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material, standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutupi kecurangan tersebut. Namun demikian, kesulitan dalam mendeteksi tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat untuk mendeteksi salah saji material, baik disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Kecurangan yang diakibatkan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset, baik kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset, berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan. Namun ada perbedaan penting di antara dua kecurangan tersebut. Biasanya, namun tidak selalu, penggelapan aset dilakukan oleh karyawan dan bukan manajemen, dan jumlah yang dicuri sering kali disignifikan. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 atau SA 317 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Tindakan ilegal berdampak langsung tanggung jawab auditor, yaitu setiap melakukan audit, auditor biasanya yang mengevaluasi apakah terhadap bahan bukti yang tersedia yang mengindikasikan adanya pelanggaran yang disignifikasikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah.
Untuk melakukan evaluasi ini, auditor dapat melakukan diskusi dengan personel, klien, dan pemeriksaan laporan yang diterbitkan oleh kantor pajak setelah selesai pemeriksa pajak penghasilan klien. Kan ilegal berdampak tidak langsung, denda potensial yang besarnya signifikan, dan saksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan liabilitas kontingensi sejumlah denda yang harus dibayarkan. Contoh tindakan ilegal ini diantaranya pelanggaran peraturan insider trading, hukum hak sipil, dan peraturan keselamatan karyawan. Standar audit menyatakan bahwa auditor tidak memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan ilegal berdampak tidak langsung dapat dideteksi. Tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapannya. Dampak dari tindakan ilegal ini mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Auditor juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan ilegal tersebut terhadap hubungan KAP dengan manajemen. Auditor juga harus mengomunikasikan dengan komite audit dan otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jika dilakukan secara lisan, sifat komunikasi dan diskusi yang dilakukan harus didokumentasikan dalam arsip pengauditan. Yang selanjutnya, jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi investor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut. Bab 6. Bukti audit. Ada bukti audit. Apa sih audit itu? Audit adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan selesai dengan kriteria yang ditetapkan, mencakup informasi yang persuasif atau perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, keputusan bukti audit. Yang pertama, prosedur audit yang digunakan. Beberapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Terus kapan melaksanakan prosedur tersebut. Ketetapan bukti, ada ukuran mutu bukti yang berarti relevan dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya yang berkaitan. Relevan bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Ada reliabilitas bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Bukti yang dapat diandalkan, yang pertama, independen penyedia bukti, yang kedua, aktivitas pengendalian internal klien, yang ketiga, pengetahuan langsung auditor, yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi, yang kelima, tingkat objektivitas, yang keenam, ketepatan waktu. Selanjutnya, pengungkapan tujuan audit. Tujuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, eksistensi dan hak dan kewajiban. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, klasifikasi dan dapat dimengerti. Yang keempat, akurat dan penilaian. Cukupan bukti audit berkaitan dengan kualitas bukti audit. Faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit meliputi materialitas, resiko audit, dan ukuran dan karakteristik populasi. Yang terakhir, prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Cukup sekian review dari saya, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.